kemarin kan lu posting tuh, bahas-bahas masalah market. Apa sih sebenarnya market yang ideal? Jauh sebelum kondisi saat ini mungkin trennya adalah kita bilangnya konvensional lah, tradisional market. Ya, Taunya market tuh kalau jualan offline. Bahkan gue pernah ketemu orang, dia bilang kalau namanya dagang jualan ada tokonya, gue duduk di toko, barang-barangnya di depan, sampai segitunya tuh. Sampai segitunya. Nah, cuman sekarang kan udah beralih nih. Jadi yang namanya online segala macam. Terus lu kan juga sering singgung tuh gimana sih kalau digital marketing lah segala macam. Nah, itu gimana nih? Ya, jadi gini, lagi-lagi ya, nyatanya sih memang orang-orang asal jualan juga bahaya, ya kan? Kenapa? Karena memang dia juga belum tahu gimana cara membidik market yang tepat, seperti apa. Ya kan semua orang pasti punya marketnya. Contoh, misalnya lu ke ITC aja, misalnya ITC Fatmawati, itu kenapa banyak banget toko handphone di sana? Tapi pasti gue jamin rata-rata masing-masing store atau satu persatunya itu pasti punya marketnya berbeda-beda. Nah, jadi di marketing itu, di ilmu marketing itu, atau gimana cara menentukan market, gimana caranya barangan kita tuh laris apa enggak sih, gimana caranya biar cepat laris, biar cepat konversi penjualannya tinggi. Jadi ada yang namanya sales funneling. Sales funneling itu funnel tuh apa sih? Bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Artinya apa? Corong ya? Corong ya. Kan gitu ya. Kita tuh di sini, Bro. Kita tuh di sini. Kita nih dalam sebagai penjual. Oke. Orang lah ceritanya. Oke. Kita tuh di situ. Nah, di dalamnya di sini, ini tuh market tuh kebagi menjadi 3. Oke. Jadi di sini adalah cold market, di sini adalah cold, di sini ada warm, di sini ada hot. Oke. Cold, warm, hot. Cold itu dingin ya, ini hangat, ini panas. Biasanya kalau semakin panas tuh semakin dekat sama kita. Cold itu semakin jauh. Nah, ini kan lebih besar ya? Iya. Lebih besar berarti lebih banyak. Lebih kan? luas ya? Lebih luas, lebih jangkauannya juga jauh sama kita, ya gak sih? Ya, warm itu mulai sedikit, oke, mulai lebih kecil, dan hot itu lebih kerucut, ya. Nah, semakin padat, semakin dekat sama kita, dan corongnya juga semakin keisi, semakin mengerucut, semakin signifikan, semakin spesifik, dan lain sebagainya. Oke. Nah, cold itu apa sih? Cold market, tiba-tiba cold market. Nah, ini kita tuh harus tahu sebagai penjual, teman-teman. Itu harus tahu gimana cara membidik market. Nah, ini kan market nih ya, judulnya kan market. Oke. Nah, cold itu adalah dia belum pernah tahu produk kita, dan dia juga belum pernah beli produk kita. Cold market. Dia nggak tahu tuh produk kita. Contoh misalnya, gue lagi pakai baju Samase. Ya, oke lah, lu kayaknya sensitif banget kalau gue tiba-tiba branding-brandingan gitu. Ya lah, gini lah. Contoh misalnya handphone gue beli di Mumtaz Store. Udah kedua, 3 kali gue keluar deh. Oke, yaudah jam deh. Misalnya gue beli jam di sama juga. Itu sama juga. Dia dari atas sampai bawah semuanya endorse. Ada produk keempat gue cabut. Enggak ada. Udah habis. Kacamata. Enggak beli sendiri. Beli sendiri. Mungkin kalau lu mau endorse boleh. Iya. Ya. Banyak orang juga misalnya cold marketnya sama saya pasti ada. Anggaplah misalnya tadi jam atau Goodwood atau misalnya sama saya apa segala macam. Ada tipe cold market. Dia nggak tahu tuh sama yang namanya dia belum tahu apa itu sama saya dan dia belum pernah beli sama saya. Tipe warm marketnya dia tahu sama saya, dia tahu Mumtaz Store, dia tahu Goodwood, tapi dia belum pernah beli. Nah, hot market, nah ini luar biasa. Dia tahu produk sama saya dan dia juga udah pernah beli sama saya atau bahkan repeat order. Hot market dekat sama kita. Nah, yang kepelintirnya lagi para si penjual merasa semuanya sudah hot. Gitu. Even with McD pun dia masih memposisikan banyak juga yang menggunakan strategi marketingnya, cara berjualan advertisingnya adalah memposisikan adalah banyak yang masih cold. Bukan karena dia jualan es krim ya? Bukan dingin. Supaya dia tetap cold jadi jualan es krim. Bukan. Nah, banyak pengusaha merasa sudah tahu tuh. Udah jago, sebulan itu adalah income-nya, misalnya omsetnya adalah 500 juta, merasa sudah banyak yang tahu produk dia, sehingga jualannya hanya jualan, sehingga fokus ada di hot. Gimana cara membidik ini cold market itu seperti apa nge-servisnya? Gimana cara men-service ketika udah warm? Gimana caranya kita closing? Nah, ini kan ini berurutan nih.
Nah, trade kita untuk cold market seperti apa? Gimana cara men-trade? Kapan harus dari cold itu pindah ke warm? Kapan dari warm itu pindah ke hot? Baru kita closing. Oke. Nah, bocorannya nih ya. Ketika kita bermain yang namanya price atau harga, itu boleh keluar tuh harga ketika market sudah berada di hot market. Kapan kita tahu bahwa market itu sudah ada di hot? Apa tolak ukurnya?